Would you ever order a mission to go and capture Vladimir Putin? Well, I don't think it's going to be necessary. I think we're going to have I've always had a great relationship with him. I'm very disappointed. Well, look, Europe has been doing so much for Ukraine, but it hasn't been enough. And obviously, that I would say that President Putin is not afraid of Europe. Sinyal Perang Dunia III belum kunjung hilang di awal tahun 2026. Bencana kematian untuk umat manusia ini bisa saja dimulai dari Greenland yang terancam dianeksasi oleh Amerika Serikat. NATO sama sekali tak berkutik menjegal ambisi jahat Donald Trump ini. Aliansi militer tertua di dunia itu cuma bisa memohon Paman Sam untuk membatalkan pencaplokan Greenland. Ketidakberdayaan NATO ini membuat Uni Eropa cemas. Kedaulatan sejumlah negara benua biru bisa terancam jika AS berhasil menginvasi Greenland tanpa perlawanan. Namun ada situasi tak terduga yang bisa saja menghentikan niat jahat Amerika Serikat. Bagaimana jika Uni Eropa mengajak Rusia untuk membentuk aliansi? Jika kamu berpikir ini mustahil, coba tonton video ini sampai selesai. Di akhir video, kamu mungkin akan setuju kenapa Uni Eropa perlu mendekati Rusia untuk menghentikan Amerika Serikat. Situasi Greenland semakin darurat. Jika ada satu wilayah yang bisa menjadi arena Perang Dunia III, maka Greenland adalah tempatnya. Situasi di kawasan otonom kerajaan Denmark ini masih terus mencekam. Eropa dan NATO siaga satu menunggu serbuan tentara Amerika Serikat. Sebagai informasi, AS telah mengalihkan fokusnya dari serangan penuh ke Iran. Donald Trump menunda operasi militer besar-besaran ke negeri para mullah di detik-detik terakhir. Armada tempur Paman Sam yang sudah bersiap segera diperintahkan mundur. Keterlibatan Arab Saudi, Qatar, dan Turki juga sangat berpengaruh. Ketiga negara ini menahan AS untuk tidak menyerang. Bahkan Arab Saudi dan Qatar tidak mengizinkan Paman Sam memakai pangkalan militer mereka. Alhasil, dengan situasi ini fokus Amerika Serikat akan tertuju pada Greenland. Trump masih tetap ngotot ingin mencaplok kawasan yang dipenuhi gunung es tersebut. Padahal, pemerintah Denmark dan Greenland sudah berusaha melobi Trump di Gedung Putih. Sayangnya, strategi diplomatis kedua negara ini tak bisa meruntuhkan keserakahan AS. Pertemuan antara Denmark, Greenland, dan Paman Sam tersebut tak menghasilkan perjanjian apapun. Situasi ini langsung membuat Eropa bergegas mengirim pasukan ke Greenland. Sejumlah personil militer dari Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, dan Norwegia telah mendarat di sekitar Greenland. Namun aliansi pasukan negara-negara Eropa ini dianggap terlalu kecil. Berbagai informasi menyebut Jerman hanya mengirim 13 tentara, Prancis dengan 15 tentara, Norwegia dengan 2 tentara, Belanda dan Inggris masing-masing 1 tentara. Fakta ini bikin kita bertanya-tanya, sebenarnya Uni Eropa ini niat atau enggak untuk melindungi Greenland? Bayangkan kelima negara tersebut harus menghadapi kekuatan AS yang punya militer terkuat di muka bumi dan alutsista canggihnya. Wajar jika Gedung Putih tidak menganggap serius kehadiran pasukan aliansi Eropa. Laporan terbaru menyebut bulu kuduk Trump bahkan gak merinding sama sekali. Lemahnya kekuatan pasukan aliansi negara-negara Eropa ini bikin Uni Eropa risau. Kekuatan besar Amerika Serikat tidak akan mungkin bisa dilawan jika aliansi benua biru lemah dan kalah jumlah. Uni Eropa merasa perlu adanya tentara permanen berkekuatan 100.000 personil. Tujuannya agar Eropa tidak terus-menerus bergantung pada kekuatan AS. Kita perlu melakukan perubahan besar dalam pertahanan. Kita perlu memiliki tentara Eropa, kekuatan militer Eropa yang kuat dan permanen dengan 100.000 pasukan, ujar Komisaris Pertahanan Uni Eropa, Andrius Kubilius. Sementara NATO sendiri juga tidak bisa diandalkan untuk melindungi Greenland. Amerika Serikat selaku anggota terkuat NATO bahkan berani menginjak-injak filosofi sakral NATO sendiri. Sebagai informasi, salah satu peraturan di dalam NATO menyebut sesama anggota tidak boleh saling menyerang. Satu serangan terhadap satu negara anggota harus diperlakukan sebagai serangan terhadap semua negara, dan setiap negara harus merespons. Sederhananya, AS haram menyerang Greenland karena kawasan ini adalah bagian dari Denmark yang berstatus sebagai anggota NATO. Dari sini kita bisa melihat betapa licik dan bejatnya kelakuan Amerika Serikat. Kok bisa AS sebagai negara yang sangat dihormati di keanggotaan NATO malah menyerang anggota lain hanya demi menuruti ego sinting dari Trump? Lebih parahnya, Trump pernah mengeluarkan statement nyeleneh yang bikin keanggotaan NATO gempar. Presiden AS tersebut mengatakan NATO tidak akan menjadi apa-apa tanpa Amerika Serikat. Rusia dan Cina tidak takut sama sekali pada NATO tanpa Amerika Serikat. Dan saya ragu NATO akan ada untuk kita jika kita benar-benar membutuhkannya, tegas Trump. Komentar pria berambut pirang ini terdengar pedas tapi sebenarnya penuh dengan fakta. Dari berbagai sumber yang kami dapat, AS adalah investor terbesar untuk NATO.
Paman Sam berstatus sebagai kekuatan militer utama dan penyumbang anggaran pertahanan terbesar untuk NATO. Ini membuat AS begitu jumawa bisa menyetir NATO sesuka mereka. Namun, mulut sombong Trump ini langsung dibungkam oleh Giorgia Meloni. Perdana Menteri Italia tersebut memperingatkan AS untuk jangan terlalu besar kepala. Meski Paman Sam berstatus sebagai tulang punggung NATO, mereka tetap membutuhkan negara anggota yang lain. Dengan ambisi busuk AS untuk mencaplok Greenland dan ketidakberdayaan NATO menghentikan mereka, kemana sekarang Uni Eropa harus bergantung? Peluang Rusia membantu Uni Eropa. Ketergantungan Uni Eropa pada Amerika Serikat bisa saja berakhir jika Greenland dianeksasi. Negara-negara Eropa ingin melawan AS, tapi kekuatan mereka jelas masih belum cukup. Benua Biru butuh bantuan sebuah kekuatan yang punya level setara dengan Paman Sam. Bagaimana jika Uni Eropa sebenarnya memerlukan uluran tangan Rusia? Dalam beberapa kesempatan, sejumlah pemimpin Eropa mulai memberikan kode untuk menghubungi Rusia. Giorgia Meloni sempat menyebut Eropa harus mulai berkomunikasi dengan Rusia. Perdana Menteri Italia ini menilai negosiasi konflik Rusia-Ukraina bisa lebih kondusif jika Eropa mau membuka hubungan baik dengan Vladimir Putin. Saya kira sudah saatnya Eropa juga berbicara dengan Rusia. Karena jika Eropa memutuskan untuk berpartisipasi dalam tahapan negosiasi ini hanya dengan berbicara dengan salah satu pihak, saya khawatir pada akhirnya kontribusi positif kita akan terbatas, tutur Meloni. Pendekatan terhadap Rusia juga pernah disampaikan oleh Emmanuel Macron. Presiden Prancis tersebut memuji kekuatan alutsista Rusia yang memiliki berbagai rudal-rudal canggih. Salah satunya adalah rudal Hypersonic RS-26 Oresnik. Menurut Macron, Eropa juga harus mulai belajar dari Rusia bagaimana caranya memiliki senjata maut tersebut. Seperti yang kita ketahui, kekuatan Oresnik begitu menakutkan. Rudal ini dapat dilengkapi hulu ledak nuklir dan konvensional dengan jarak tempuh mencapai 5.500 km. Jika kita ingin mempertahankan kredibilitas kita sebagai orang Eropa, dan khususnya Prancis yang memiliki teknologi tertentu, harus dilengkapi dengan senjata-senjata baru ini yang dapat mengubah situasi dalam waktu singkat, tegas Macron. Kode dari Eropa ini langsung disambut dengan baik oleh Putin. Dalam pidato terbarunya, ex-agent KGB ini siap membuka lembaran komunikasi yang lebih kondusif dengan Eropa. I would like to remind everyone that Russia has repeatedly came up with initiatives to build a new, reliable and just architecture of European and global security. We suggested variants and rational resolutions that could satisfy everyone in the United States, in Europe, in Asia, and the entire world. Putin dengan berani menyebut Rusia siap membantu Eropa mengembangkan keamanan globalnya. Kremlin melaporkan kalau Putin telah menggelar pertemuan dengan duta besar negara lain pada 15 Januari. Bahkan, 11 negara yang kurang bersahabat dengan Rusia turut hadir di pertemuan ini. Sejarah mencatat Rusia dulu adalah sahabat baik Uni Eropa. Ketika Putin mulai berkuasa menjelang tahun 2000, dia dilihat sebagai seorang reformis dan didekati oleh para pemimpin Eropa. Putin yang naik menggantikan Boris Yeltsin dipandang Eropa sebagai sosok yang akan memulihkan ketertiban Rusia dari kekacauan di tahun 1990-an. Hal ini bahkan disampaikan langsung oleh Presiden AS saat itu, George Washington Bush. Saya menatap matanya, saya melihat dia adalah orang yang sangat lugas dan dapat dipercaya. Kami melakukan dialog yang sangat baik, saya bisa memahami jiwanya, seorang pria yang sangat berkomitmen terhadap negaranya, dan demi kepentingan terbaik negaranya, kata Bush setelah pertemuan puncak dengan Putin Juni 2001 di Slovenia. Pada tahun yang sama, tepatnya saat Putin berpidato di parlemen Jerman, ia menawarkan kepada negara-negara Uni Eropa untuk menjalin kemitraan keamanan dengan Rusia. Bahkan saat itu Putin mengungkap satu impian terpendam Rusia sejak lama. Negeri beruang merah itu punya keinginan untuk menjadi anggota aliansi NATO dan Uni Eropa. Sejak saat itu, Uni Eropa dan Rusia menyepakati sejumlah program dan inisiatif kerjasama dengan tujuan membangun kemitraan strategis. NATO juga membuka kantor di Moskow dan Rusia membentuk misi permanen untuk NATO di Brussels. Dewan Khusus NATO Rusia dibentuk untuk membahas isu-isu strategis, termasuk keputusan berbagai negara Eropa Tengah dan Timur untuk bergabung dengan NATO. Rusia juga menjadi pemasok utama minyak dan gas ke Uni Eropa. Sebelum Rusia melakukan invasi ke Ukraina, mereka memasok 40% kebutuhan gas alam dan 27% minyak mentah Uni Eropa. Siapa yang menyangka jika Rusia, NATO dan Uni Eropa pernah punya hubungan diplomatis sedekat ini. Namun, keakraban Rusia dan Uni Eropa ini mulai retak pada tahun 2008. Saat itu NATO berjanji kepada Ukraina dan Georgia bahwa mereka akan diizinkan untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Dua negara adalah isu geopolitik yang sangat sensitif untuk Rusia. Wajar jika gebrakan NATO ini membuat Putin sangat marah.
Puncak keretakan hubungan Uni Eropa dan Rusia terjadi saat Putin memerintahkan invasi Ukraina. Lalu Amerika Serikat masuk sebagai provokator dengan menyebarkan propagandanya. Joe Biden, presiden AS saat itu, menyebut Putin sebagai penjahat perang karena menyerang Ukraina. Biden mengucapkan ini dengan enteng seolah Amerika Serikat tidak sekejam Rusia. Padahal kejahatan perang AS juga tak kalah bengis, terutama saat mereka mengacaukan Timur Tengah. Itu adalah sejarah lampau hubungan Rusia dan Uni Eropa. Bisa jadi, masa depan memberikan kita banyak kejadian tak terduga. Mungkin saja salah satunya adalah kembalinya hubungan baik Rusia dan Uni Eropa. Situasi panas di Greenland membuka kemungkinan ini. Uni Eropa butuh aliansi pasukan yang lebih kuat untuk menjegal Amerika Serikat. Dan tidak ada kekuatan militer yang punya level setara dengan AS kecuali Rusia. Celana boxer culture ini cuma 30 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Ambisi Donald Trump kembali dijegal Vladimir Putin. Potensi Rusia turun ke medan pertempuran Greenland kembali mengejutkan Donald Trump. Negeri beruang merah ini lagi-lagi menjadi penghalang supremasi Amerika Serikat. Sebelumnya, Rusia juga berperan menunda serangan AS ke Iran. Pihak Moskow memberikan ultimatum keras kepada Washington. Satu serangan ke Iran berarti provokasi perang untuk Rusia. Perlindungan Rusia terhadap Iran ini membuat AS tak bisa berbuat seenaknya. Rusia juga dilaporkan membantu rezim Ayatollah Ali Khamenei untuk menetralisir kerusuhan. Salah satunya dengan mengirimkan teknologi militer Rusia berupa perangkat pengacau sinyal khusus. Alat ini berhasil mengganggu 80% lalu lintas unggah dan unduh Starlink di negara itu. Sebelumnya, Elon Musk berusaha menyuplai kebutuhan internet bagi para pendemo di Iran. Founder Tesla ini berusaha mendukung propaganda Trump untuk memobilisasi provokator dan perusuh di demonstrasi Iran. Namun, jaringan internet dari Starlink berhasil diputus menggunakan Murmansk-BN. Pengacau sinyal buatan Rusia ini sudah dipakai Iran sejak tahun 2024 silam. Selain membantu Iran melawan balik AS, Rusia juga terus menggempur Ukraina. Serangan rudal Oresnik yang diluncurkan Rusia pada 10 Januari ke wilayah Ukraina Barat bikin Gedung Putih meradang. AS menuduh Rusia telah melakukan eskalasi yang berbahaya saat Trump berusaha mendorong perdamaian Ukraina-Rusia. Kini, Putin juga berpotensi mengganggu superioritas AS di pusaran konflik Greenland. Putin tidak akan membiarkan Trump bertindak seenaknya. Sneakers keren bisa buat sekolah dan olahraga cuma 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Dengan keterlibatan Rusia di Greenland, akankah Uni Eropa bisa memberikan perlawanan keras ke Amerika Serikat?